Tuhan. Mereka yang duduk, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam. Salam. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, minggu ini kita boleh berkumpul lagi sekali lagi untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah ambil keputusan cari Tuhan. Mungkin yang di luar bisa masuk, masih ada tempat duduk di dalam. Baik saudara, ambil keputusan cari Tuhan adalah sebuah sikap yang harus kita lakukan di hari-hari ini. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-37. Namun mengingat waktu, saya hanya baca 1 sampai ayat yang ketiga. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayat 37. Namun kita hanya baca ayat yang ke-1 sampai 3. Saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri, karena kita akan sedikit duduk lama. Kita baca firman Tuhan ini sama-sama. 1, 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang kuat melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, yang menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Demikian jauh firman Allah. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ketiga dikatakan Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara, tema kita sekali lagi adalah ambil keputusan cari Tuhan. Kenapa harus ambil keputusan? Sederhana, menurut catatan ini Yosafat mengalami ketakutan karena sebentar lagi akan diserang oleh bangsa yang besar yang pada waktu itu sangat ditakuti, yaitu bangsa Amon dan bangsa Moab. Ini dua bangsa yang menakutkan. Siapapun yang akan berhadapan dengan mereka selalu ketakutan, karena ini bangsa yang kalau dapat orang mereka bunuh dengan cara yang sadis dan luar biasa. Nah, saudara-saudaraku diberkati Tuhan, saat kesulitan datang, saya selalu bilang, atau saat kesulitan melanda, itulah saat yang terbaik untuk saudara cari Tuhan. Ini bukan berarti bahwa ketika kita lagi aman-aman kita tidak cari Tuhan, tapi maksud saya adalah ada waktu di mana kita berada pada masa-masa ketakutan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau sampaikan ini. Sebelumnya saya sampaikan latar belakang dulu. Ketika Bani Moab dan Bani Amon datang berperang mau lawan Yosafat. Yosafat ini adalah raja Yehuda. Saudara, jadi Israel itu kan terbagi dua. Satu Israel dan yang kedua Yehuda. Nah, Yehuda ini yang mau diserang oleh Bani Amon dan orang atau Bani Moab. Bahkan orang-orang dari pegunungan Seir juga melawan. Jadi ada 3 sebenarnya dari orang-orang dari pegunungan Seir. Yosafat menjadi takut. Nah, itu yang saya bilang, ketakutan yang luar biasa ini benar-benar mengginggapi Yosafat karena suatu laskar yang besar datang mau menyerangnya. Namun Yosafat tidak larut dalam ketakutan di tengah-tengah rasa takutnya. Yosafat justru mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara, pertanyaan, siapa di antara kita yang tidak pernah takut? Harus jujur, siapa yang tidak pernah takut? Ketakutan kita hanya berbeda versi. Tapi pada dasarnya manusia itu punya rasa takut. Siapapun dia, mau pendeta, mau majelis, mau jemaat, mau orang biasa, orang kaya, setiap kita punya rasa takut. Namun saudara, bukan rasa takut itu yang harus kita pelihara, tapi rasa takut itu adalah sesuatu yang wajar. Ketika kita merasakan takut, ketika kita menghadapi bahaya, ketika kita menghadapi permasalahan, bahkan ketika kita menghadapi sesuatu yang terlihat mengancam kita, atau ketika menghadapi sesuatu hal yang lebih besar dari apa yang menjadi kesanggupan kita. Namun bolehkah sebagai anak-anak Tuhan kita menjadi takut, atau lebih tepatnya kita hidup dalam ketakutan? Saudara, hidup takut itu normal, wajar. Tapi hidup dalam ketakutan adalah sesuatu yang tidak wajar. Kayaknya agak benar ya. Saudara dengar baik-baik, ketakutan itu wajar, tapi hidup dalam ketakutan adalah sesuatu yang tidak wajar. Situasi kadang memaksa kita untuk mencari Tuhan atau mencari pertolongan
manusia, hanya dua sikap. Ketika orang ada dalam persoalan, dia hanya diperankan dua, mencari Tuhan atau mencari orang lain, atau mencari manusia. Saya ingin menyampaikan firman Allah atau renungan saya adalah mengapa kita harus mencari Tuhan. Mengapa Yosafat pada akhirnya memilih untuk mencari Tuhan pada waktu dia takut. Satu, Yosafat dan kita sama, manusia biasa, karena kita semua punya rasa takut. Tadi malam saya menjelaskan ini pada poin berjalan di atas air. Dan hari ini, kenapa kita harus cari Tuhan? Karena kita semua punya rasa takut. Kita baca 2 Tawarik pasal 20 ayat ketiga, saudara lihat. Yosafat menjadi apa? Siapa Yosafat? Raja. Raja Yehuda, ini raja. Kalau yang takut itu sapam, itu normal. Kalau yang takut itu orang kampung, itu normal. Kalau yang takut itu seorang ibu janda, itu normal. Tapi kalau sampai seorang raja takut, ini bukan ketakutan yang main-main. Ini ketakutan yang mengerikan. Tapi pada waktu dia takut, Alkitab mengatakan dia cari Tuhan. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Wow. Saudara-saudaraku yang diberkati, pertama kenapa kita harus cari Tuhan? Karena setiap kita punya rasa takut. Orang muda punya rasa takut dengan masa depan. Orang tua punya rasa takut dengan masa tua. Saudara lihat orang-orang tua, mengapa Anda cat rambut Anda? Ada satu, ada rasa takut bahwa Anda sudah tua. Kenapa ibu-ibu ke rumah sakit, ke dokter, tarik itu kulit? Karena kita takut dengan rasa tua. Jangan coba-coba biar sudah tua, jangan coba-coba orang omong bilang tua satu. Kita marah luar biasa. Ya, saya baru umur mau 50. Tapi saya di mana-mana dipanggil opa. Rasanya terlalu tua sekali, tapi takdir. Yang sudah namanya umur 40-an ke atas sudah harus jadi opa. Kemarin saya kagetkan ada seorang di bawah saya masih mungkin 30 tahun. Udah jadi oma-oma. Setiap kita punya rasa takut. Ya. Saudaraku, setiap kita punya rasa takut. Ibu-ibu punya rasa takut. Bapak-bapak punya rasa takut. Setiap kita punya rasa takut. Senakal-nakalnya orang, dia punya rasa takut. Anda bilang yang geng-geng, yang tato-tato itu tidak takut, nombos. Tentara kalau datang tidak ada bilang geng-geng. Setiap kita punya rasa takut. Ada orang takut tidak menikah, ada orang takut tidak dapat pekerjaan. Setiap kita punya rasa takut. Nah, justru ketika rasa takut inilah kesempatan kita untuk mencari Tuhan. Karena untuk bisa menolong kita atas rasa takut kita adalah Tuhan. Daud pernah berkata, hanya dekat Allah aku tenang. Hidup ini bukan makin hari membuat kita makin berani, justru makin takut. Ada orang mengatakan setelah COVID ini akan datang yang lebih besar dari COVID. COVID saja sudah bikin satu dunia ini tidak berdaya. Kalau betul akan datang yang lebih besar, Anda bisa bayangkan. Mungkin kita tidak pakai masker begini lagi. Besi, kasih besi, karena sudah lebih besar. Yang ini saja tembus. Kan dulu itu pakai itu yang satu, apa namanya masker yang satu? Yang suka, ya? Scuba. Pakai scuba, bilang tidak bisa. Scuba itu masih bisa kena. Pakai ini. Maka saya bilang minimal aluminium nanti. Membuktikan bahwa manusia makin hari kita diperhadapkan dengan rasa takut. Ada amin. Ada amin. Siapa yang tidak takut? Setiap kita punya rasa takut. Tadi saya bilang hanya bedanya versinya. Ada versi kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya punya ketakutan. Ketakutan itu adalah, saya ini jujur saudara-saudara, kelihatan kalau saya senyum gagah, gigi masih lengkap. Tapi saudara, kalau saudara adalah istri saya, saudara bisa lihat bahwa di samping ini sudah tidak ada lagi. Yang saya takuti adalah saya tidak bisa makan enak lagi ke depan. Mau makan jagung keras tidak bisa lagi. Mau gigi sei tidak bisa lagi. Hari-hari ini saya gigit pakai depan. Orang 48 tahun.
ketakutan saya mulai datang. Setiap anak punya rasa takut. Tapi yang saya maksud adalah ketakutan yang saudara tahu persis apa yang paling membuat Anda takut. Saya pikir bukan makan minum, saya pikir bukan berkah, tapi kadang-kadang ada rasa takut tentang hari esok yang kita tidak tahu. Besok saya kasih makan apa untuk istri dan anak-anak saya? Besok apakah anak-anak saya menikah dengan orang baik-baik, ataukah dia menikah dengan orang yang salah? Setiap kita punya rasa takut. Kita tidak punya masa depan dan kita tidak bisa menjadikan masa depan oleh karena tangan kita. Tapi kita masih punya satu jawaban, Tuhan Allah jadi jawaban. Amin. Saudaraku, itulah yang dilakukan. Dan mengapa kita harus cari Tuhan sekali lagi? Karena dengar baik-baik, karena kita semua punya rasa takut. Saya tidak tahu apa yang ketakutan ada di dalam hati. Datanglah pada Tuhan, maka Tuhan akan membuat rasa takut itu menjadi perasaan aman yang luar biasa. Yosafat melakukan tindakan yang benar ketika ia takut. Meskipun dilanda ketakutan, ia tidak mencari pertolongan ke bangsa-bangsa lain. Sebab pada zaman dahulu bisa kongsi, cari bangsa lain untuk bisa tolong dia. Tapi sekali lagi Yosafat memilih untuk mencari Tuhan. Kita akan bebas dari rasa takut apabila kita sadar bahwa Tuhan akan menjadi pembela kita. Ayat 15, kalau saudara baca, Tuhan berkata, kamu diam, nanti saya yang berperang. Mengapa orang takut? Karena orang berpikir bahwa dia yang akan menyelesaikannya. Dan ketika dia sadar dia tidak bisa menyelesaikan sebuah persoalan, dia sadar bahwa dia punya ketakutan makin besar. Tapi kalau Anda tahu Tuhan pembela Anda, ketakutan bukanlah hal yang luar biasa, karena Tuhan masih bisa membela kita. Yang kedua, mengapa Yosafat dan kita harus mencari Tuhan? Karena kita semua butuh pertolongan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tidak ada satupun yang tidak butuh Tuhan hari-hari ini. Semua orang butuh Tuhan. Dulu orang kaya tidak butuh Tuhan, karena mereka pikir mereka punya duit, mereka punya semua. Dulu orang kaya begitu sombong dan angkuh, sehingga mengatakan tidak membutuhkan Tuhan. Setelah COVID, tidak ada orang kaya yang berkata dia tidak butuh Tuhan. Karena ternyata uang tidak bisa beli kesehatan dan umur panjang, hanya kasih karunia Tuhan. Saudara lihat ini baik-baik. Karena kita semua butuh pertolongan Tuhan, makanya kita cari Tuhan. Ayat 4, coba kita lihat ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Saudara-saudara, Yehuda ini bukan bangsa penakut sebenarnya. Mereka bangsa pemberani. Salah satu keturunan adalah Raja Daud, adalah keturunan dari bangsa Yehuda. Mereka tidak pernah takut. Dan kita tahu sampai Israel sampai hari ini, dia takut siapa? Ya, bangsa lain masih takut Amerika mungkin. Israel dia tidak takut sama siapa. Karena secara otak dia perancang dari senjata-senjata canggih, dan dia juga pemegang ekonomi di seluruh dunia. Saudara masih ingat tahun berapa itu? 99 kan? Krisis moneter melanda Indonesia dan banyak tempat. Itu hanya katanya gara-gara satu orang Yahudi. Dia bermain geger dunia. Kalau begitu mengapa dia takut? Itu yang saya bilang. Sehebatnya manusia, dia harus sadar satu waktu dia butuh Tuhan. Anda boleh sombong hari ini karena Anda punya kekuatan. Anda boleh sombong karena mungkin Anda masih punya uang melimpah. Saya meyakini ada satu titik Anda akan menyerah dan berkata, Tuhan tolong saya. Ada. Kalaupun Anda kuat di masa muda, nanti tua pasti Anda minta tolong Tuhan. Boleh jalan pakai tongkat, Tuhan tolong saya. Sekarang masih gagah, jalan masih buka dada. Besok dia bisa buka dada lagi. Ketika tongkat sudah ada di samping kita, kita butuh Tuhan. Yang setuju katakan kita butuh Tuhan. Bilang kita butuh Tuhan. Bapak-bapak katakan saya butuh Tuhan. Ibu-ibu katakan saya butuh Tuhan. Anak-anak apalagi bilang saya butuh Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa tolong saudara hari-hari ini. Katakan amin. Saudara, Yehuda minta tolong. Mari kita baca ayat yang ke-9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, maksudnya di rumah Tuhan, di hadapanmu, karena namamu tinggal dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudaraku yang diberkati Tuhan,
Tadi saya bilang, mengapa kita perlu cari Tuhan? Karena kita butuh Tuhan. Kapan kita butuh Tuhan? Pada waktu tadi dikatakan, pada waktu malapetaka. Saya tidak tahu malapetaka apa yang sedang kita alami. Pada waktu pedang, penghukuman, penyakit, Anda butuh Tuhan. Kalau hari ini Anda sakit, supaya Anda lebih mencari Tuhan, dan semakin Anda menyadari Anda butuh Tuhan. Semakin besarnya orang punya pergumulan, sebenarnya Tuhan sedang menarik Anda datang kepada Dia. Ada amin. Semakin besarnya penyakitmu, semakin besar persoalan, itu sebenarnya cara Tuhan tarik Anda lebih keras untuk datang kepada Dia. Saya manusia ini kalau dia hanya sakit gigi, saya mesti sentoh yang Bapak bilang. Dia tidak peduli Tuhan. Tapi kalau dia suka, sudah tumbuh, biasanya orang ini lebih gampang datang pada Tuhan. Ada amin. Ada amin. Karena itu, kalau Tuhan masih tarik pakai firman, lebih baik ikut saja. Ada amin. Sebelum Tuhan pakai tumbuh untuk tarik, lebih baik ikut baik-baik. Ada amin. Sebelum Tuhan pakai cara-cara yang lebih keras, lembutkan hati saudara untuk datang minta pertolongan Tuhan. Ada amin. Ada amin. Jangan tunggu langsung masuk dari hidung baru lu minta berteriak, Tuhan tolong saya. Memang bisa tak Tuhan tolong, tapi sudah menderita lebih dahulu. Saatlah sekarang mintalah pertolongan Tuhan. Katakan amin. Kita harus jujur pada diri sendiri dan kepada Tuhan bahwa kita orang yang lemah dan kita masing-masing punya kelemahan tersendiri. Karena itu kita butuh pertolongan Tuhan. Ada amin. Kita cari Tuhan karena kita butuh pertolongan Tuhan. Saya kemarin sakit, jujur, saya harus jujur sama saudara. Saya harus memikirkan banyak hal. Salah satu pembangunan saya ingin cepat selesai. Tapi selalu ada kendala ketika kita membangun. Kadang-kadang itu terbawa dalam pikiran saya. Saya ingin selesai cepat karena bagi saya ingin ada orang-orang terisi di tempat kosong itu. Sampai saya tidak bisa istirahat dengan baik, tidak bisa tidur. Dan saya pikir bagaimana mengembangkan pekerjaan Tuhan makin hari makin luar biasa bagi Tuhan. Tapi saya sadar, waktu saya baca ayat ini saya diberkati. Waktu kami susah, waktu kami takut, waktu kami berbeban berat, tempat yang terbaik, jawaban yang terbaik adalah Tuhan Allah. Ada amin. Yang ketiga, mengapa Yosafat dan kita harus cari Tuhan? Karena kita punya kelemahan masing-masing. Tadi supaya kita minta pertolongan Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita cari Tuhan? Sebab kita semua punya kelemahan masing-masing. Yang setuju katakan amin. Coba kita baca ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Ya Allah kami. Kalau orang sebelah bilang ya Allah kami. Ini gereja sidang jemaat Allah, bukan sidang jemaat Allah. Ya Allah, kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai apa? Kami tidak punya apa? Kalau begitu mereka apa? Lemah. Untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Ada dua kata yang mewakili kelemahan orang Yehuda, yaitu pertama, kami tidak punya kekuatan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Dua kelemahan. Mereka sudah tidak punya kekuatan, mereka juga tidak tahu cara untuk menolong mereka. Bukankah itu terjadi dalam hidup kita? Kadang-kadang kita sudah tidak punya kemampuan. Misalnya anak mau kuliah, tapi kita tidak punya kekuatan, tidak punya keuangan yang baik. Kalau masih ada tanah masih enak, jual tanah kasih kuliah anak. Ini sudah susah kasih kuliah anak. Jangankan tanah, pasir di muka rumah tidak ada. Dan dalam keadaan inilah sekali lagi kita diberi kesempatan cari Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudara dengar baik-baik. Yang paling luar biasa apa? Yang menarik adalah dalam kelemahan itu Alkitab mengatakan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Wow, ini menarik. Ini menarik sekali.
Waktu Anda ada dalam ketakutan, Anda ada dalam ketidakmampuan, Anda ada dalam kelemahan, dengar baik-baik, jangan tertuju matamu pada kelemahan itu, karena pada akhirnya engkau tidak bisa tolong hidupmu, tapi tertujulah matamu kepada Tuhan. Pada Tuhan bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil, yang biasa-biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Wow, itulah Tuhan kita yang hebat dan berkasa. Ada amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dengar baik-baik. Karena kita semua punya kelemahan, itu sebabnya kita cari Tuhan. Ada orang punya kelemahan. Bagi seorang pria punya kelemahan dengan wanita. Coba tanya bapak-bapak. Kelihatan di depan mama-mama dia mencintaimu, tapi jangan lewat ada nona cantik saja. Dia mata ada yang apa mungkin, tapi dia ekor ada di sana. Setiap kita punya kelemahan. Wih, ada yang tidak setuju Kalaupun Anda tidak lemah di bidang itu, ada orang lemah di keuangan. Ya, ada orang yang lemah dalam keuangan. Ada orang yang lemah di dalam menolak dosa. Setiap Anda punya kelemahan. Daud sehebat-hebat dia punya kelemahan dengan perempuan. Goliat sekuat-kuatnya dia punya karunia luar biasa, kelemahan di perempuan. Ada 3 yang melemahkan kita: harta, tahta, dan wanita. Tidak ada yang kuat dengan 3 ini: harta, tahta, dan apa? Wanita. Harta tidak ada yang tahan. Makanya saudara-saudara kita di kampung sana jual Yesus hanya karena harta. Dia sadar bahwa perut lapar tidak cukup hanya dengan firman Tuhan jadi adu khotbah, harus diisi. Dan ketika ada agama lain, iman lain menawarkan, dia jual. Kenapa? Karena dia sadar dia punya kelemahan. Tapi dalam kelemahan itu sebenarnya yang dia tertuju bukan ke superminya, tapi ke Tuhannya. Ada amin. Yang kedua, harta, tahta. Berapa banyak orang juga jual iman hanya gara-gara tahta. Mau jadi gubernur, Kapolda Bali adalah orang Kristen yang harus jual imannya untuk mendapatkan sesuatu, yaitu jabatan. Setiap kita punya kelemahan. Sehebat-hebatnya Bapak, ada video yang menarik. Saya lihat video yang menarik. Ada seorang mengatakan, saya orang yang paling sabar. Saya lucu dengan lihat itu video. Saya orang yang paling sabar. Kalau ada orang yang kasar dengan saya akan jawab dengan lembut. Tiba-tiba di video itu anaknya berteriak, "Papa, ayo diam sedikit." Saya tutup-tutupnya kehebatan kita. Satu waktu muncul juga kelemahan kita. Itulah manusia kita. Amin. Saya pendiam-pendiamnya istri dan suamimu, hati-hati. Dia tahan-tahan. Tapi tak tahu waktu lu mati. Ada amin. Karena dia punya kelemahan. Saudara pernah berkata begini kan? Kita sudah sangka pulang ini hari. Kaget. Dia buat begini, beta kaget. Kalau sudah biasa. Ya karena Anda harus tahu bahwa setiap orang punya kelemahan. Ada amin. Menyadari kita semua punya kelemahan. Mau pendeta termasuk saya. Kita punya kelemahan. Kita butuh Tuhan. Ada amin. Anda butuh Tuhan. Semakin lemahnya saudara perlu Tuhan. Sekali lagi, semakin Anda rasa Anda tak berdaya dan lemah, Anda butuh Tuhan. Katakan amin. Yang keempat dan yang terakhir, karena kita semua akan melihat pembelaan Tuhan. Kenapa Anda harus cari Tuhan? Karena pada akhirnya, tadi dia bilang, orang mau serang Yehuda, tapi ingat baik-baik, orang yang mencari Tuhan pada akhirnya dia akan melihat kemenangan. Yang 3 yang bilang amin. Tuhan kasih kalah semua. Karena kita semua akan melihat pembelaan serta kemenangan dari Tuhan. Ayat 17, kita lihat ayat 17 menarik. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu.
Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai. Dua kata yang mewakili kemenangan adalah tadi dikatakan, kita hanya berdiri di tempat dan Tuhan akan memberi kemenangan dan Tuhan menyertai. Setiap pemain sepak bola, kalau saudara orang yang gila dengan permainan bola kaki, di kapan hari sekarang kan lagi heboh-heboh ya sepak bola. Lalu ada kakak kelas saya tanya, Pak Pendeta pegang negara mana? Saya jawab gampang, saya bikin jengkel mereka, PSSI. Mereka ketawa luar biasa. Ya, bagi saya orang Indonesia. Walaupun kadang-kadang bisa dicetak 10-0 atas Indonesia, tapi saya Indonesia, saya PSSI. Tapi mau saya begini, saya lihat kalau sudah final itu, kalau bisa di semifinal pemain-pemain hebat dikasih main setengah permainan lalu ditarik. Kenapa? Supaya jaga dia masuk di final, dia tidak cedera di semifinal. Tenaganya harus dipersiapkan ke final. Kenapa? Kalau pemain-pemain utama itu tidak ada, mereka belum bermain, tapi mereka sudah pastikan mereka kalah. Pemain-pemain hebat mereka sudah pasti kalau tidak main, entah karena cedera, entah karena kartu merah, biasanya kepercayaan diri mereka lenyap dan hilang. Kita bu Indonesia lain, kasih pemain semua 12 inti semua juga tetap kalah. Nah, kembali pada poin ini, karena kita semua akan melihat pembelaan Tuhan. Kembali pada siapa Yosafat. Yosafat raja, seorang juga pemberani luar biasa. Tapi dia tanpa pembelaan Tuhan, Yosafat bukan siapa-siapa. Tanpa pembelaan Tuhan, sehebat siapapun Anda bukan siapa-siapa. Jangan pernah tepuk dada dan bilang, orang Rote bilang, seorang hamba Tuhan berkata, lu banyak pukul dada, coba pukul saudara, makin keras, sakit. Katanya makin kita menepuk dada, sebenarnya kita sedang menunjukkan kelemahan kita. Ada amin, ada amin. Makanya jangan terlalu makan puji. Kadang-kadang kita ini tidak makan nasi, tapi makan puji lebih banyak. Lu biar dia sudah ada apa, lu puji saja, Pak. Keluar semua itu dalam saku semua. Tapi kita harus sadar bahwa hidup kita ini hanya kasih karunia, hanya karena pembelaan Tuhan. Ada amin. Kita ada sampai hari ini hanya karena pembelaan Tuhan. Siapa yang berani tepuk dada hari ini bahwa kita masih hidup karena kita jaga kesehatan? Masker kita harus pakai, sanitizer kita harus pakai. Tapi sekali lagi bukan karena ini yang menjaga kita, tapi karena ada pembelaan Tuhan. Ada amin. Karena pembelaan Tuhan. Tidak ada pembelaan Tuhan. Tadi saya bilang, ada pemasker ini, nah, saya tidak meremehkan. Rata-rata kita masker kan, saya punya ini 50.000, 25.000 dapat 50. Berarti kalau dibagi 50, 25.000 sih harganya berapa ya? Sekitar 1.500. Saya tanya itu yang orang kaya punya, berapa itu? 250.000. Masa 1.500 melawan yang 250.000? Tapi sekali lagi orang kaya itu banyak mati kan? Ternyata 1.500 dan 250 bukan pembelaan Tuhan. Amin. Saya hanya kasih contoh paling gampang begitu. Ada amin. Saya kalau lihat orang susah makan suster mie, dia bilang, saya udah mulai cerita, Bapak coba sekali-sekali suster mie tambah kero, mantap. Tapi orang kaya coba umum begitu, suster mie tambah kero, dia bilang tidak mantap. Tapi Anda bisa menikmati kan? Oh, hidup
ini bukan bicara tentang Anda punya atau tidak punya, tapi bicara tentang selama ada pembelaan Tuhan, hidup kita akan terus hidup. Ada amin. Hidup kita akan terus hidup. Tak peduli mau ada makan tidak ada makan, selama Tuhan ada di sisiku, aku memilih untuk setia dan berbahagia. Tahu sekalian, orang sudah ada mobil, Anda belum, masih jalan kaki, korek. Ada amin. Atau masih ada pembelaan Tuhan. Apalagi sekarang mobil-mobil ini terbuat, saudara tahu, yang model sekarang ini Anda sentuh dengan jari saja, Anda bisa bilang sini saya lagi ada tekan bengkok. Anda bisa bayangkan kalau tabrakan, dia kayak kertas. Kalau dia foto saya kayak kertas, Anda kayak apa? Ada amin. Tapi kan kita masih dilindungi Tuhan sampai hari ini. Ya, saya lihat ada orang yang ditabrak, orang susah ditabrak, bangun, sopir pikir ini orang mati, sopir turun, maksudnya aduh darah Yesus, orang ini mati. Tapi dasar orang susah, dia pikir kalau sampai beta bilang dia sakit, ini orang bawa rumah sakit, tidur 3 hari, makan apa? Maka orang susah biasanya lebih hebat. Dia dapat tabrak, dia bangun lari. Karena dia pikir tidur di rumah sakit baik, siapa kasih makan istri dan anak. Betul? Seorang kaya bersin sedikit, rumah sakit. Bersin sedikit, rumah sakit. Karena ada uang banyak di kas. Kalau lu sakit, tidur sebatang, lu kira Tuhan buang uang dari atas ya? Selalu kita lihat bahwa hari ini Tuhan masih bela kita, karena Tuhan sungguh baik bagi kehidupan kita. Hidup ini bukan bicara tentang susah, hidup ini bicara tentang Tuhan bela waktu Anda susah. Jadi jangan terlalu cengeng dan menangis, sedikit-sedikit menangis, sedikit-sedikit menangis. Nanti bukan lagu tak gendong kemana-mana, tak menangis kemana-mana. Tuhan kiranya tolong saudara, mari hari-hari ini carilah Tuhan. Selama Anda takut, carilah Tuhan. Selama Anda tak berdaya, carilah Tuhan. Selama Anda rasa Anda butuh Tuhan, carilah Tuhan. Selama Anda rasa kita butuh pembelaan Tuhan. Ada amin? Ada amin? Saudara berkata, Pak Pendeta, betul. Suami misalnya sayang lagi, ipar tambah-tambah, mertua apa lagi, doaku cepat matilah mertuaku. Tidak ada lagi pembelaan. Masih ada pembelaan, masih datang dari Tuhan. Ada amin. Kalaupun tidak ada lagi dari siapa-siapa, pembelaan masih datang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kasih tepuk tangan yang beri.